lagi karaokean juga, tiba-tiba ada yang teriak tuh, "Woi, berisik!" Di kamarnya tuh di jendelanya ada cewek, dia ngintip gini nih di jendela, ngintip gitu, ngintip. Halo, selamat malam netizen, Kauga gengs, Kauga friends, Kauga familia. Welcome back with me Yoga Gavinsky and Kada Kaniska we are. Kauga. Nah. Konten kali ini kita nggak cuma berdua aja nih, kita trisam. Gak. Jadi sekarang kita lagi ada tamu nih. Dari mana, Dek? Narasumber kita ini dari seorang mahasiswa suatu di Jatinangor. Nah, dari seorang Mas Hadi. mahasiswa dari Nangor. Boleh perkenalkan namanya, Mas? Ya, perkenalkan nama saya Hadi Nugraha. Ya tadi sudah disebutkan juga, selaku mahasiswa tingkat akhir di salah satu kampus di Jatinangor. Oke, hobinya apa? Main musik. Main musik. Oke. Punya pacar? Alhamdulillah punya. Alhamdulillah punya. Ada temen yang jomblo? Ada kayaknya. Banyak sih. Oke, jadi sekarang kita itu kontennya itu adalah podcast horor. Jadi sini kita akan talking about real story-nya mistis dari Mas Hardi. Kita akan mengulik. Kita akan mengulik karena selama ini kan kita selalu ngobrolin yang Baheno. Kali ini kita try real experience gitu ya. Semoga konten kali ini lebih berbobot untuk kalian dengarkan dan jangan pernah skip menit detik, jangan pernah tonton dari nol sampai akhir. Oke? Mungkin langsung aja ya Mas Hardi, ceritakan awal mulanya gimana. Oke, gini. Awal mulanya kan cerita tentang kampus. Ya. Tapi sebelum masuk ke cerita kampus, ada nggak cerita di luar kampus yang Mas Ardi alami yang paling epic? Oke, banyak sih sebenarnya, cuman menurut saya yang paling epic banget tuh ada salah satu cerita di luar kampus yang memang itu sampai sekarang tuh benar-benar teringat dan juga sampai sekarang masih menyeramkan sih. Oke, Saudara Hadi, kita mulai untuk cerita mistis yang dari yang termistis deh. Ini kan cerita mistisnya maunya yang kejadian di kampus. Tapi ada nggak di luar kampus? Sebelum untuk cerita di dalam kampus, kita tarik dulu nih yang di luar kampus yang berbau kegiatan kampus. Ada nggak? Sebenarnya ada sih salah satu mungkin ya peristiwa atau kejadian mistis yang sempat dialami juga. Bisa dibilang ini pada saat tahun 2018 ya, pada saat saya maba juga semester 1 lah. Dimana pada saat semester 1 mungkin mahasiswa baru lagi antusiasnya kan yang dari segi kepanitiaan, organisasi itu mungkin dialami juga. Nah, di salah satu event tertentu, event musik, kebetulan fakultas saya mengadakan event musik dan di dalam tersebut tuh banyak dari angkatan 2015 sampai 2018. Nah, singkat cerita, angkatan kami 2018 ini tuh mengikuti event musik tersebut. Nah, kegiatan kampus tersebut sudah ibaratnya ini kegiatan musik yang udah dari lama gitu, turun temurun juga gitu kan ada. Nah, lokasi kegiatan event musiknya tuh di kampus yang di Bandung gitu kan. Sedangkan kami itu tuh lokasinya kampus kami tuh di Jatinangor gitu kan. Nah, singkat cerita event musik ini tuh kan bisa dibilang kegiatannya
sampai ya bisa dibilang larut malam lah gitu kan, jam 1 jam 2 gitu kan, kayak nggak mungkin bolak-balik dari Bandung ke Nangor gitu kan ya. Gitu makanya kayak teman-teman saya pun mikir kayak udahlah kita mungkin bisa juga nih nyewa dulu tempat penginapan lah atau apa, karena kasihan cewek-cewek daripada kita ngambil resiko lah harus pulang larut malam juga. Ya udah seminggu sebelum event musik ini tuh dimulai kita udah survei tuh villa-villa di daerah dekat Bandung lah, daerah Bandung. Nah kita ngelis dulu di grup angkatan. Ekspektasi kita tuh kayak ya udahlah gitu, maksudnya paling 10-15 orang lah gitu yang ikut. Ternyata setelah di list di grup yang ikut tuh 30-an lebih lah. Otomatis kita harus nyari villa yang agak lumayan besar juga. Nah H-3 udah nemu villanya, ketemulah di daerah Villa Lembang. Villa Lembang di situ udah fix juga, kita udah ngebooking. Masuk ke hari H-nya di event musiknya udah beres semua lah, kegiatan udah beres juga. Kita evaluasi event musik ini tuh sekitar jam 12 malam lah. Evaluasi jam 12 malam, 12:30 kita kumpul di parkiran. Biasalah kita lihat itu kan siapa nih yang bawa mobil, yang bawa motor gitu kan, yang punya tebengan siapa dan lain-lain. Nah, udah gitu kita berangkat di villa yang udah di booking itu udah ada beberapa teman juga yang gak ikut panitia dia, yang gak jadi panitia dia udah duluan kesana sorenya tuh, karena kan check in tuh jam 2 sore check in. Setelah check in sekitar jam 2 sore lah ya, jam 2 sore teman-teman yang gak ikut panitia nih dia tuh masuk juga udah di sana lah gitu, ibaratnya udah di sana. Nah dia nelpon kan, dia udah di tempat nih, sok aja siapin dulu lah semua apa namanya tuh kayak barbekyuan gitu kan, alat masak juga dan lain-lain gitu. Nanti pada saat nanti kita kesana pun bareng teman-teman udah pada siap gitu, karena ya bisa diperkirakan datang ke sana kan pasti jam 1 jam 2-an lah. Ya. Nah event musik beres, evaluasi beres, 12:30 berangkat nih ke villa aja. Sampai di sana ya udah cewek-cewek ada yang beres-beres gitu kan, kita nyiapin nih buat bakar-bakar semua. Nah sebelum itu kita ngumpul dulu di ruang tengah kayak yaudah nih kalau ada yang mau istirahat silahkan istirahat gitu kan. Kalau misalnya ada yang mau ya ikut bakar-bakar, ada yang mau karaokean, ada yang mau main biliar juga ada gitu. Jadi si posisi villanya tuh per bangunan, jadi ada bangunan untuk khusus kamar gitu kan, bangunan khusus karaoke dan juga bangunan khusus biliar, tempat bermain. Terpisah? Ya terpisah itu tuh, tapi di tengahnya tuh lapang. Jadi mengelilingi lapang gitu kan, lapang tuh dikelilingi oleh bangunan. Nah sekitar jam 1:30, 2 malam tuh kita lagi asik-asik bakar-bakar, lagi karaokean juga. Tiba-tiba ada yang teriak, "Woi, berisik." Nah itu tuh adanya tuh di bangunan rumah, bangunan kamar yang khusus untuk kamar gitu kan di situ. Nah kan kita tuh nyewa tuh cuma lantai satunya doang, ada 2 lantai kan. Nah satu lantainya tuh 5 kamar. Nah kita nyewa yang bawahnya doang. Kita nggak tahu di atasnya tuh ada orang atau enggak gitu, nggak nanya juga kan. Kirain tuh ya udah mungkin dia keganggu, mungkin kita berisik juga. Di situ tuh saya posisi lagi di lapang, lagi barbekyuan, ada yang mendengar suara, "Woi berisik." Ya udahlah, naiklah ke atas ke ruangan karaoke, bilang kayak kecilin dong volumenya gitu kan, soalnya bocor nih keluar kan, bocor. Ya udahlah dikecilin. Nah sekitar jam 2-an lah, jam 2 malam tuh saya balik lagi ke bawah ngambil ya makanan juga, jagung bakar dan lain-lain yang udah di ini ke ruangan karaoke, ke atas aja udah dikasihin. Pas turun lagi ke bawah kita mau lanjut bakar lagi juga, di bangunan kamar nih yang di lantai 2-nya di kaca itu tiba-tiba teman saya kan nyenggol kan di sana. Hon teh pas lihat di atas kayak gitu. Nah di si bangunan atas ini tuh di kamarnya tuh di jendelanya ada cewek, dia ngintip gini nih di jendela, ngintip gitu, ngintip. Udah gitu pas lah di bawah tuh tiga orang karena lagi sibuk main biliar di atas, jadi yang ngurusin bakar-bakar tuh 3 orang gitu. Nah 3 orang ini tuh termasuk saya, lihat kayak benar-benar gini nih cewek pas lihat gitu. Setengah korden. Iya, setengah korden tapi kelihatan mukanya karena si rambutnya juga
kelihatan rambut panjang gitu lah gitu kan. Pas gitu lihat, terus pas udah dijatin dia tiba-tiba mundur gitu kan, nutup lagi hordengnya. Nah udah gitu kita masih positive thinking karena emang kan kita nyewanya yang bawah aja nih, yang bawah aja, di atas kayaknya ada orang juga dan takutnya keganggu karena kita berisik kan. Tuh saya ke atas lagi lah ke ruang karaoke, ke atas lagi gitu. Guys inilah kecilin lagi lah, soalnya nggak enak nih, takut ada yang keganggu gitu kan. Terus yang mereka ngedumel lah, apaan sih? Nah ini kan ruang karaoke, maksudnya kayak kalaupun misalnya tuh bocor juga ya namanya di villa rame-rame ya emang berisik tuh wajar gitu kan, kita juga tuh bayar gitu kan. Ya udahlah gitu, maksudnya kayak nggak enak juga, kita kan nyewanya cuma yang di bawah doang nih, takutnya yang di atas ada yang nyewa juga karena kita belum nanya kan. Nggak include. Ya belum. Jadi pas udah gitu tuh ya udahlah dikecilin lagi lah. Saya turun lagi ke bawah, setengah 3 tuh ada lagi yang manggil, ada yang teriak lagi, woi berisik, suara cowok kan itu tuh. Sedangkan di bangunan kamar ini tuh itu cewek semua karena cowok tuh lagi pada main biliar di atas. Gitu. Sorry saya potong. Suara yang teriak pertama cowok juga. Cowok juga. Okay. Nah jadi kan dikira tuh di lantai atas nih maksudnya. Udahlah kayak masih positif thinking, nggak mikir apa-apa lah gitu. Pas gitu ya udahlah gitu, maksudnya saya sama teman saya juga kayak udahlah di atas berhentiin aja, udah jam 2:30 juga menjelang subuh gitu kan, kita makan aja. Udah pas udah beres ke atas, ngumpul lagi di ruang tengah, dipanggil tuh semua kan di ruang tengah manggil. Besok paginya kita tuh mau ibaratnya mau minta maaf lah ke yang lantai atas karena nggak enak malam gitu. Kita jam 9 pagi tuh nggak enak nih kayaknya, yang di atas keganggu juga. Nah saya berdua nih sama teman saya mau pas keluar dari kamar, dari si bangunan kamar itu ada penjaganya turun. Saya nanya lah, Pak kalau misalnya tuh di atas ada orang nggak Pak ya? Soalnya ya saya takut keganggu juga karena kemarin kan berisik banget juga, nggak enak gitu. Ada yang karaoke, ada yang gila juga, maksudnya teriak-teriak lah gitu, takutnya keganggu. Oh dek, katanya di bangunan ini tuh yang nyewa tuh cuman adik-adik doang. Nah, di atas tuh nggak ada yang nyewa. Pun ada yang nyewa tuh katanya satu kamar doang dan yang di ujung itu anak Karawang, tapi dia tuh baru pulang pagi jam 8 pagi. Jadi malam tuh bener-bener nggak ada siapa-siapa di atas tuh, kayak gitu. Dia di bangunan atas tuh. Nah, saya bilang lah, oh gitu Pak, nggak ceritain lah gitu maksudnya kejadian malam kayak gimana. Kayak oh gitu Pak. Nanya emang kenapa dek? Nggak Pak, nanya aja gitu, takutnya ya nggak enak lah kita rame-rame gini kan, kita cuma nyewa satu lantai doang. Oh enggak deh, santai di sini mah, katanya sok bebas aja mau ngapain. Di situ udah langsung mulai tuh kayak saya sama teman saya tuh ngobrol lah sama yang bertiga gitu kan, kayak diem ya, nggak bilang ke teman-teman, kayak bilang tadi malam cewek kan, ya, cewek nah di atas, bener jelas pisan bilang gitu kan. Terus ya udahlah, maksudnya udahlah gitu kan, udah kayak ya udah. Terus yang teriak siapa? Nah udah pokoknya mah di situ tuh benar-benar jangan ceritain ke siapa-siapa, udah keep di kita aja bertiga. Soalnya nggak enak juga ke yang lain gitu, takutnya jadi omongan lagi juga lah gitu, takutnya kan ke villa itu juga gitu kan nantinya tuh. Nah singkat cerita kita check out jam 2, udah foto-foto segala macam, check out jam 2 sore, semua tuh cabutlah ke Jatinangor. Kita kayak ya masih untuk yang bertiga ini tuh masih inget lah kejadian di situ kayak gimana ya, kejadian di situ gimana. Masuk sampai kosan tuh jam 4 sore. Di situ tuh saya sama teman saya berdua di kosan berdua, langsung tidur tuh sore tuh jam 4 sore lah, jam 4 sore tidur. Nah bangun tuh jam 8:30 malam itu tuh dibangunin sama teman tuh karena mau futsal jam 9-nya, mau futsal nih. Tapi pas kan posisi waktu pas tidur tuh, pas waktu bangun tuh kan masih gelap kan, karena kan sore nih. Iya. Tidur sore, bangun malam berarti belum dinyalain semua lampu tuh. Gordeng juga masih kebuka. Nah, pas waktu masuk teman saya masuk ke kamar tuh, sebelumnya tuh di jendela tuh kelihatan ada 3 orang nih. Jadi yang ibaratnya mah yang nyamper lah gitu kan. Yang ngajak pusat tuh ada 3 orang yang ke kosan tuh. Nah, yang satu lagi tuh gedor-gedor kaca kan. Pas kebangun, terus dia ngebuka, masuk tuh 3 orang tuh.
karena kan kelihatan siluetnya gitu, meskipun gelap juga kelihatan siluet 3 orang masuk lah gitu kan, dan benar-benar kenal banget lah, ini 3 tuh benar-benar teman karena satu circle juga kan, benar-benar teman banget. Nah dia masuk nih bertiga gitu kan, sebutlah si ABC lah gitu kan. Nah pas masuk bertiga nyalain lampu gitu kan, nyalain lampu dia tuh bangun pusal. Ya udahlah saya ke kamar mandi, sholat. Pas mau berangkat ke futsal gitu kan, saya lihat kan cuma 2 orang nih, lihat tuh si B sama si C lah gitu, ibaratnya si A nggak ada. Nanya, Bray si A kemana? Nah ninggalkan gitu, kenapa ninggalin lah ibaratnya. Padahal ya udah bareng gue ke tempat kesana gitu, nungguin sholat doang gitu kan, gitu. Nggak ada yang jawab, kayak diem aja, kayak cuma ngeliatin doang gitu. Oh ya udahlah langsung gue ke tempat futsal, nggak ada yang ngewaro gitu kan. Kita berangkat ke tempat futsal, di tempat futsal ketemu sama si A, ditanya lah gitu, kayak A siapa? Mane kemana aja? Mane ninggalin lah gitu, parah pisan lah ninggalin padahal cuma nunggu sholat doang gitu. Dia bilang, naon cenah aing mah teu ka kosanna lah, aing mah ti Cimahi. Dia bilang dia tuh dari Cimahi, nggak ke kosan dulu. Terus di situ kayak seriusan maneh asli sana. Aing mau di Cimahi langsung ke dia ke tempat pusat, nggak ke kosan maneh dulu. Itu udah diem aja. Pas beres pusat bener nanya lagi sekali lagi karena penasaran kan gitu kan. Tadi maneh ke tempat pusat ke kawasan aing enggak gitu. Enggak, sana asli serius demi Allah, dia udah bilang kan demi Allah enggak ke kosan. Kayak dari Cimahi itu bener-bener langsung ke sini dan sekarang mau nginep di kosan aing itu sana. Dia bilang gitu kan. Terus yang masuk ke kosan aing itu siapa? Soalnya diceritain lah, yang masuk tuh ada 3 orang dan yang gedor-gedor kaca tuh maneh, yang si A ini kayaknya udah masuk. Terus kata yang B sama chatnya, non maneh ngalibur, nah maneh ngigo, nah dia bilang gitu kan, maneh ngigo. Nah, soalnya yang gedor-gedor kaca tuh nggak ada karena kan pintu kosan tuh nggak pernah dikunci, langsung dibuka aja. Makanya bingung juga ngapain gedor-gedor kaca sih gitu, maksudnya tinggal buka aja dan nggak dikunci ini gitu kan. Teman-teman yang lain udah pernah tahu gitu, nggak pernah dikunci kalau kamar kosan tuh. Dia juga pas bilang, wah di sana. Dia bilang, sahasan masuk. Siapa yang masuk? Nah, ting lah, tak apalah gitu. Udah gitu beres futsal, makan, masuk ke kamar gitu kan, ya di kosan lagi, di kamar kosan lagi. Ada 2 orang lagi. Dan emang di kosan tuh saya sama teman saya lah nggak pernah ini gitu. Jadi kayak sekosan berdua gitu lah, sekitar jam 2 malam, setengah 3 malam lah gitu, kebangun. Ada yang mandi kan, karena kan kamar mandi di dalam, ada yang mandi. Kirain saya tuh si temen ini kan, maksudnya pas dilihat lah dia ada tidur, siapa yang di kamar mandi gitu kan. Di situ langsung inget oh kejadian di villa lah, terus kayak kejadian tadi yang malam, kayak wah mau ngecek juga, maksudnya kayak ada yang bener-bener mandi kayak biur. Aduh, siapa ya? Udah bener-bener baca doa, baca segala macam lah di situ tuh. Setelah besoknya itu udah bener nggak dihirauin lah gitu. Besoknya saya nggak nginep di kosan lagi tuh, nginep di kosan temen saya. 3 hari nggak tidur di kosan makanya. Kayaknya udah ikut masuk kan, cerita juga ke teman-teman kayak, udahlah, aing mau ke sare di kosan ya, nginep aja. Nah seminggu setelahnya tuh kita ada kumpul panitia yang dulu tuh kan, karena mau ngebahas tentang LPJ, laporan pertanggungjawaban. Ya. Ketemu lagi tuh, kita bikin lingkaran, terus tiba-tiba ada satu cowok gitu kan, yang dia ikut juga karaokean. Dia tiba-tiba bilang gini, atau kayak, guys, kalian ngalamin kejadian aneh nggak sih di kosan? Nah, terus kayak ada cewek gitu kan, emang kenapa? Ya enggak aja, nanya aja gitu, maksudnya siapa tahu gitu kan juga ngalami gitu. Soalnya beberapa hari belakang ini ada kejadian aneh lah gitu semenjak beres dari villa ini tuh. Nah di situ satu-satu baru nge gitu kan, ada yang pokoknya yang di tempat karaoke itu pasti kena gitu, di tempat karaoke itu pasti kena. Nah ternyata ada berapa orang yang di tempat karaoke itu, ada 6 orang. Nah pertama kan sebutnya si A, sebut si A. Jadi pada saat setelah di saya tuh, itu kan 2 hari setelahnya tuh dia bilang gitu kan, di kosan saya tuh pertama gitu kan ada yang manggil
ada yang manggil, tapi kayak manggil woi gitu doang, bener-bener mirip kayak yang di sana. Cuma kan saya belum cerita yang kejadian di villa kan, dia bilang ada yang manggil woi di luar tuh. Terus dia lihat ke jendela, nggak ada siapa-siapa. Dia duduk lagi, dia lagi ngerjain tugas juga kan. Terus ada yang ketok-ketok kan. Sama dia buka lah gitu kan, karena masih positive thinking aja, nggak siapa, mungkin ada apa penjaga kosannya atau siapa lah gitu kan. Itu tuh sekitar jam 10:30 malam. Soalnya dia tuh pokoknya baru beres kita ngumpul kan jam 10 kan, dia di kosan 10:30 malam, dia buka nggak ada siapa-siapa, tutup lagi lah, dia kunciin. Nah dia lagi depan laptop gini nih, saklar lampu tuh kan di depan dia nih, dia lagi ngerjain tugas, tiba-tiba saklar lampunya ada yang mijit. Jadi kalau satu kayak lampu mati mah benar-benar langsung mati gitu kan, gelap lah gitu, tapi si saklarnya tetap nyala posisinya. Kalau ini tuh enggak, dia tuh kayak ada yang mijit gini, tapi langsung dinyalain lagi. Jadi kayak 1 detik lah gitu, maksudnya 1 detik tek gitu. Karena dia tuh di depan banget gini kan, di depan lagi nge-laptop, pas dia tuh lagi ibaratnya lagi rebahan lah gitu kan, lagi nyender gini, si lampu saklar tuh kayak tek dan ikut mati juga lampunya. Dia udah mulai nggak ada yang beres lah gitu kan, ini nggak beres nih di sini tuh. Terus dia tidur, besoknya dia sama nggak tidur di kosan tuh, dia nginep di yang lain juga. Dia nginep di yang lain. Terus nah kejadian yang si B kan, si B juga cerita, dia ternyata si B itu besoknya. Jadi setelah dia kan pokoknya saya tuh ingat pulang dari villa tuh hari Minggu. Nah saya kejadian di kamar tuh kan hari Senin Selasa kan. Nah Senin Selasa siang A ini tuh dia cerita hari Rabu gitu kan. Nah siang B dia cerita hari Kamisnya. Si B tuh bilang lah, aing tuh Kamisnya aing baru kejadian kayak gitu. Dan kejadiannya tuh bukan sama persis, cuman kayak pertama tuh pasti kalau nggak ada yang ketok-ketok atau nggak ada yang manggil, kayak gitu. Cuman beda-beda manggilnya, ada yang manggil nama katanya, ada yang manggil apapun. Cuman kayak dia tuh penasaran. Jadi ibaratnya mah mungkin si sosok ini tuh kalau kita ngebuka pintu dia ikut masuk. Intinya begitu. Nah pas yang si B ini tuh kejadiannya dia tuh ya lumayan aneh juga lah gitu kan. Dia tuh lupa kunci motornya tuh ada di motornya lah, belum diambil lah gitu kan. Kan si pintunya dibuka. Lagi ngambil kunci motor di parkiran tuh. Nah dia ada yang manggil nama lah gitu, manggil nama. Dia ngeliat kan, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Dia tuh ke penjaga kosannya itu mah dia tuh bilang abis isa lah, karena nggak terlalu malam juga gitu kan, dia tuh mau cabut ke tongkrongan juga gitu kan. Nah di parkiran dia ada yang manggil kayak nggak ada siapa-siapa, udah ke penjaga kosannya nanya, Pak manggil, oh enggak Des, nah, oh ya udah tuh Pak, makasih Pak, ke atas lagi aja udah, pintu kan masih kebuka kan, pintu kosan dia tuh ditutup lagi aja tutup. Ya jadi pada saat dia tidur kan, dia tuh selalu tidur tuh kunci tuh di bawah bantal kan. Oke, sorry nih saya potong. Ya. Dari yang sebelum kejadian ini kan berarti teman ketiga ya Iya, berarti teman kejadian ketiga ya. Nah dari kejadian pertama, kedua dan yang kunci ini, hantunya ini sama atau beda? Nah bisa dibilang mungkin nanti akan dijelaskan di akhir, cuman kita spoilerin dikit aja, itu hantunya sama. Tapi nanti akan dijelasin lagi setelah semuanya 5 orang ini ya kejadiannya satu-satu. Nah lanjut ke yang tadi yang kunci. 2:30 tuh dia bangun gitu kan, dia nyari kuncinya di bawah bantal. Nah ternyata nggak ada. Ya dia mungkin cari-cari, mungkin dia lupa atau gimana lah gitu kan, dia di bawah bantal, di bawah kasur juga nggak ada. Nah dia sebenarnya cerita lebih ke kayak pokoknya mah ketemu kunci itu pas lagi azan awal tuh berarti kan sekitar jam 3:30, 4 lah gitu kan. Dari 2:30 dia bangun, dia baru ketemu kunci itu, dan kunci itu di atas lemari. Kuncinya di atas lemari. Pas dia buka gitu kan, dia ke kamar mandi, dia masuk lagi tuh
menjelang subuh 30 menit menjelang subuh tuh itu hawanya udah nggak enak gitu. Dia udah nggak enak katanya kayak mungkin gara-gara tadi ada yang ikut masuk juga jadi kayak dia mikir tuh di situ udah netting lah intinya udah netting banget lah gitu kan. Paginya gitu kan udah singkat cerita langsung pagi dia nggak nginep lagi tuh, dia nggak tidur lagi di kosan dia nginep lagi di kosan teman. Iya di kosan teman. Melakukan hal yang sama. Iya melakukan hal yang sama. Nah pas udah gitu masuklah ke si C gitu kan, si C bilang juga. Nah tapi jarak dari si C itu dia 2 hari, kan itu Kamis tuh. Nah dia Sabtunya. Ini orang ketiga ya? Ya ini orang ketiga. Berarti kalau sama saya berarti orang keempat lah kejadian keempat. Nah dia tuh hari Sabtunya, karena kan biasanya mahasiswa di tempat kos tuh Sabtu Minggu pasti pulang kan, Jumat Sabtu Minggu pulang nih gitu kan. Jadi rata-rata di tempat kosan tuh sepi Sabtu tuh. Dia tuh nggak pulang nih Sabtu tuh karena dia ngejar deadline tugas dan juga ada organisasi yang harus diselesaikan. Nah hari Sabtu kebetulan dia tuh bukan ngekos, lebih ke ngontrak lah gitu. Cuman jadi satu kontraknya itu ada 4 orang. Nah semuanya tuh pada pulang kan, cuma dia doang sendiri nih gitu kan. Ini cewek, kebetulan yang cerita cewek. Nah dia tuh Sabtu malam dia pulang dari temennya sekitar jam 8:30. Dia masuk ke kamar. Nah di kamar mandi dia tuh ngedenger suara kalau misalnya tuh semprotan yang ini yang WC gitu kan, yang kenceng set gitu, tapi langsung ke arah ke pintu, jadi ke pintu gitu kan. Dia mikir kan di WC nggak ada siapa-siapa gitu kan. Nah sama kejadian itu. Setelah kejadian itu ada yang manggil. Jadi yang pas waktu dia mau ngecek ke kamar mandi itu ada yang manggil dulu, manggil nama itu tuh. Bukan kayak kalau yang sebelumnya kan kayak manggil, tapi pas waktu aku tanya tuh lebih ke kayak itu cowok atau cewek? Cowok yang manggilnya. Oh udahlah di situ kayak dia biarkan dia bercerita dulu lah ibaratnya ya. Nah dia buka pintu, ada yang manggil, dia buka pintu, dia ngeliat kan gak ada siapa-siapa tuh. Terus dia tutup lagi, ada yang manggil lagi 2 kali, tapi masih di luar tuh, posisinya masih di luar. Jadi buka lagi lah, kan nggak ada tuh. Yang ketiga kalinya ada yang manggil tapi di dalam kamar mandi. Posisinya dia tuh cewek gitu maksudnya. Kayak pas waktu dia jatuh kayak saya juga kenapa Maneh nggak keluar aja gitu, nggak lari aja gitu. Maneh udah tahu kan yang itu tuh maksudnya kayak itu bukan hal yang normal lah ibaratnya mah kayak gitu tuh. Nah ada yang manggil di dalam kamar mandi. Pas waktu dia buka kan emang si ceweknya agak ibaratnya tomboy lah gitu kan, cewek tomboy, jadi agak pemberani lah ibaratnya gitu kan, ada pemberani juga. Dia buka, dia nggak ada siapa-siapa. Ya udahlah, jam 10:30 malam dia ke kamar mandi. Nah di kamar mandi gitu kan, karena kan ini posisi kloset duduk kan, ini kan posisi si selangnya yang buat dia semprotannya gitu kan. Di belakangnya tuh, nah ada yang kayak gini nih, ini apa namanya? Kayu buat naruh sampo. Ya sampo kayak gitu lah di belakangnya tuh kan. Cuman besi gitu, jadi ada penyangganya lah gitu, nggak mungkin jatuh ke bawah kan. Nah dia tuh lagi kayak gini di kloset, si sampo tuh jatuh ke depan dia, sedangkan sampo dan yang lain tuh nggak mungkin jatuh gitu kan, karena kan ada penyangga besinya. Jadi kan diginiin nih. Nah gini dia mikir kan kayak lagi pipis gitu kan, terus sampo jatuh dari belakang ke depan. Pas waktu dia dia ngeliat ke belakang, terus diam aja dia tuh kan, diam. Itu mau dia bilang sendiri gitu, mungkin ini agak sedikit ya jorok. Dia belum cebok langsung keluar kamar mandi. Oh iya lah. Dia belum itu mau langsung kayak katanya aing belum cebok, aing keluar kamar mandi, aing langsung tidur di kosan temen aing. Nggak berani di situ. Itu hari Sabtu. Nah kan tadi dibilang juga di awal dia tuh kan berempat ya, dia berempat kan di kontrakannya tuh. Nah hari Seninnya selang 2 hari dia nggak nginep di kontrakannya 2 hari karena Senin tuh udah pada datang lagi nih gitu kan, pada datang lagi pada rame lagi lah di kontrakannya tuh. Pas waktu hari Seninnya ada nih yang si D sekarang itu masih satu kontrakan nih beratnya, satu kontrakan.
si D ini mah kejadiannya siang sekitar jam 3:30 ya, pokoknya habis asar dia bilang tuh ya, habis asar dia tuh karena yang lain tuh belum pulang ke kontrakan, dia baru pulang nih gitu kan, baru pulang dan di kontrakannya posisinya sendirian lah gitu kan, sendirian dia lagi rebahan di kamar. Nah di kan kamar mandinya tuh dua ya, kamar mandi itu dua di satu kontrakan itu tuh. Di kamar mandi itu sama ada yang manggil juga, tapi manggil bukan manggil nama, tapi kayak ngomong sesuatu cuma nggak tahu apa gitu. Jadi di dalam kamar itu kayak ada orang intinya mah. Kayak orang ngobrol. Kayak orang ngobrol, kayak orang ngobrol gitu di dalam kamar itu. Nah Berarti taruh. Kayak orang ngobrol berarti ada lawan bicaranya. ada lawan bicara, iya benar. Oke. Nah dia bilang tuh, jadi di kamar mandi itu kayak ada 2 orang. Nah pada saat kan dia baru datang. Dia tuh nggak tahu kalau di kontrakan tuh sebenarnya nggak ada orang gitu kan. Cuman pas waktu dia di rebahan ada yang ngobrol di kamar mandi gitu kan. Dia manggil lah nama-nama di situ tuh kan, nama kayak manggil nama temennya, nggak ada yang nyaut tuh. Nah sambil rebahan tuh kayak ya ngapain ngobrol di kamar mandi gitu 2 orang ini tuh gitu kan ya. Pas waktu dia bangun, dia buka kamar mandi nggak ada siapa-siapa. Dia buka kamar mandi tuh, terus kayak dia bilang udahlah tutup lagi dia main HP dia ngechat ke grup gitu kan, yang grup berempat itu kan. Woi pada di mana mas, gini dia bilang kan, panik lah itu ya, panik. Di kamar mandi itu ada yang ngobrol gini. Nah si yang ngalami yang ketiga si C gitu kan, dia bilang juga di kamar mandi itu tuh emang udah ada yang aneh lah ibaratnya mah, karena waktu hari Sabtu tuh dia ngalamin juga kayak gitu nah waktu pas si D ini tuh dia panik kan, terus kayak dia bilang buru pulang dia bilang gitu kan. Aing takut lah di sini gimana, terus kata yang lain tuh udah mending keluar dulu aja, jangan dikontrakan katanya, diam di mana dulu aja lah, dia bilang gitu kan. Pas gitu, nah dia tuh pokoknya teman-temannya tuh datang habis Isya, jadi kan dia tuh bukan nekat juga sih, tapi dia kayaknya mager keluar gitu. Dia diem di kamar aja meskipun udah tahu kayak gitu ya. Udah menjelang maghrib gitu kan, dia udah disuruh sama temannya juga keluar tapi ya udahlah nggak mau, mungkin dia mager. Menjelang maghrib, nah pintu kamar mandi itu kebuka sendiri, yang itu kebuka sendiri karena kan ibaratnya mah kalau minta dijelasin posisinya mah, posisi kamar tuh gini nih ya. Nah kayak agak bukan menghadap, kayak nyamping pintu keluar. Nah si pintu kamar mandi itu di pinggirnya sebelah sini. Jadi kan kalau kita lagi rebahan kelihatan sama ujung mata. Iya. Kalau misalnya si pintu ini tuh kebuka, nah dia lagi main HP, kebuka sedikit si pintunya tuh. Dia tuh main HP kayak, oh ya udahlah mungkin angin gitu kan, mungkin angin. Nah pas udah kebuka sedikit, nutup lagi. Mana ada angin yang buka tutup lagi. Iya, anginnya baik banget. Maksudnya tutup kan kalau angin itu biasa satu arah kan, kayak nggak mungkin 2 arah gitu kan. Nah dia pas waktu dia lagi main HP pun tetap kelihatan sama ujung mata. Setelah kebuka berapa selang detik, 2 detik 3 detik itu kan dia nutup lagi. Nah setelah nutup di situ tuh mulai kayak dia tuh pertama hawanya udah mulai nggak enak nih. Yang kedua di dapur kayak sendok sama piring gitu jatuh sendiri. Sendok sama piring? Iya. Berarti pecah dong piring. Nah jadi gini kan, waktu kan piring tuh di rak ya, sendok tuh di pinggirnya. Pada saat si sendok yang jatuh dan piring yang jatuh, pas dia lihat nggak ada yang jatuh. Jadi suara itu benar-benar kayak, kalau piring benar-benar kayak yang pecah, prang gitu tuh. Nah sedangkan sendok tuh kayak kan sendoknya gitu kan. Nah kayak jadi pada saat itu benda-benda itu jatuh tuh, dia langsung lihat ke dapur. Dia lihat ke dapur, nggak ada yang pecah sama sekali. Dan piring itu masih di rak semua gitu. Sendok juga masih berdiri gitu kan. Tapi bukan tetangga gitu. Nah, waktu di apa namanya tuh, di kejadian itu, pada saat kejadian itu kan dia udah mulai gelisah lah di situ, udah mulai gelisah. Dia keluar gitu kan, dia nanya ke penjaga si kosannya lah, kontrakan itu tuh. Dia nanya gitu kan kayak, Pak punya kontak apa namanya tuh? Si Anu. Kontak si Anu lah, punya kontak si Anu enggak? Soalnya
dia ceritain juga lah kejadian di kontrakan tuh kayak gimana. Soalnya karena kan nggak mungkin tetangga yang lain juga. Soalnya kan kalau kontrakan tuh kayak satu, terus kayak misal lagi satu gitu kan, agak ada space lah, ada agak space gitu. Dia bilang, terus dia cerita ke penjaga kosannya kayak gini. Kata penjaga kosannya, Dek, pada saat kemarin malam tuh saya juga lihat di depan pintu ada itu kayak ada sosok hitam katanya, laki-laki, tapi nggak tahu siapa. Nah, jadi kan itu tuh hari Seninnya nih, kan Senin udah pada datang nih, tapi dia tuh, nah hari Minggunya tuh kan lagi nggak ada siapa-siapa. Soalnya hari Sabtu tuh dia yang kejadian yang si C itu dia nginep di temennya, Minggu tuh otomatis kosong kan. Nah si penjaga kosan tuh bilang, Dek, soalnya hari Minggu tuh ada laki-laki katanya di depan pintu kontrakan. Di manusia lah ya. Dia lihatnya manusia, cuman nggak kelihatan mukanya, tapi ada laki-laki tuh di depan katanya, tapi nggak tahu siapa. Kayak diem aja gitu, maksudnya kirain abah tuh, disebutnya abah kan, kirain abah tuh itu teman ade. Nah waktu hari Minggu di kontrak di rumah ada siapa aja, dibilang gitu kan. Pak, di hari Minggu nggak ada siapa-siapa Pak katanya. Soalnya kita pada pulang dan ada satu orang dia tuh nginep di temennya. Kirain itu tuh kirain abah tuh katanya itu tuh teman ade. Soalnya pada saat dia diem, dia masuk ke dalam. Tapi dia ngebuka pintu, sedangkan pintu itu dikunci. Bayangin kuncinya kan dibawa sama si itu yang temen yang nginep di kosan. Yang kejadian pertama ya. Iya, nah makanya si penjaga si abah ini tuh sebetulnya si abah ini tuh bilang, soalnya dia buka pintu deh, jadi kayak kirain tuh ada orang di dalam, makanya abah udah aja diem. Habis itu dia makin panik lah gitu kan, si D ini tuh yang keempat tuh dia kan panik lah. Nih udahlah mending pindah kontrakan aja lah, dia pindah kontrakan. Padahal itu masih awal mulanya gitu, kan setahun kan per tahun kan kalau kontrakan, pindah kontrakan udah nggak enak banget nih gini. Nah si yang D ini tuh dia pergilah gitu kan, dia pergi nggak di kontrakan. Habis sisa pada ngumpul lagi di kontrakan dia, pada si yang D itu nyeritain lah gitu kan ke teman-temannya tadi si abah tuh bilang apa. Nah udah gitu pas waktu tidur barengan udah nggak ada apa-apa lagi nih kan. Hari Selasa Rabu itu nggak ada, selang 3 hari ini 3 hari kan, dari Senin tuh Selasa Rabu Kamisnya lagi si yang nih berarti ya, yang kelima dia tuh ini cewek juga dia di kosan sendiri. Kebetulan kan kosannya emang campur gitu kan, campur juga. Nah si E ini tuh bisa dibilang si E ini tuh dia kalau nggak salah tuh dia tuh abis maghrib atau bisa bilang tuh pokoknya menjelang sarupna tuh berarti abis maghrib ya pokoknya abis maghrib lah pokoknya. Saya bilang abis maghrib karena dia intinya mah pulang, seingat saya tuh intinya pulang kuliah mau maghrib gitu kan, mau maghrib. Nah pas masuk ke kosan tuh azan maghrib gitu kan, azan maghrib. Nah, dia tuh mau sholat kan, sholat. Nah setelah sholat tuh pas waktu dia udah assalamualaikum sama, jadi di persis di depan pintu dia kan, dia ngadep pintu lah ibaratnya sholat itu ngadep pintu ya. Di depan pintu dia gitu kan ada yang gagang pintu tuh cek. Nah cek ya itu gagangnya bentuk L atau bulat. Ini nih yang kayak gini nih. L berarti ya. Iya bentuk L berarti ya, bentuk L pokoknya mulai cek gitu kan. Ya maksudnya itu kan masih belum terlalu malam kan, masih abis maghrib gitu ya, abis maghrib belum terlalu malam juga. Dia buka gitu kan, dia buka pas buka kunci, dia buka ngeliat nggak ada siapa-siapa, kirain tuh penjaga kosannya mungkin ya gitu kan, karena dia tuh siang itu sempet nge-WA dulu katanya tuh bahwa airnya tuh nggak nyala gitu kan siangnya tuh. Mungkin maghribnya penjaga kosannya baru datang gitu, baru ngeliat gitu, padahal maghribnya udah nyala airnya tuh. Nah udah ada yang gitu dia buka, tutup lah gitu. Nah di situ karena dibuka mungkin ikut masuk lagi ya di situ. Jadi kan emang kayak maksudnya polanya tuh sama gitu, maksudnya kayak gitu sistemnya, polanya tuh sama kayak gitu. Dia ditutupin, kunci lagi, dia main laptop gitu kan, ngerjain tugas dan lain-lain.
pertama gitu kan, pertama yang dia alami ini, yang si E itu menurut saya lebih ke agak ngeri sih, dan juga agak lumayan banyak lah kejadiannya dalam satu kamar. Ya 3x3 lah ibaratnya, 3x3, tapi kejadiannya paling banyak di si E itu. Dia kan lagi main laptop, belakangnya lemari, kan meja baca belakang lemari buka sendiri, kedengeran kayak teng senangket gitu ya, kedengeran buka gitu kan. Pas waktu dia main laptop tuh kan, kalau main laptop ada bayangannya belakang gitu kan, kayak kelihatan bayangan gitu, kalau di situ kayak kelihatan bayangan gitulah gitu ke belakang gitu. Tapi kayak samar-samar gitu, kayak kedengar ada yang ngebuka, cuman ngebuka apaan gitu kan. Dan pas masih main nggak dilirik sama dia, nggak dilirik. Nah setelah dia buka lemari itu kebuka, katanya lemari kebuka, pintu kamar mandi yang kebuka sendiri tuh, pintu kamar mandi kebuka sendiri. Nah dia tuh sebenarnya masih belum ngeh, karena dia masih fokus laptop kan, masih lagi main aja gitu kan. Nah pas dia mau ke kamar mandi, dia baru ngeh. Pas dia balik badan, pintu lemari kebuka gitu kan, pintu kamar mandi juga kebuka gitu kan. Dia masih emang siapa yang buka, perasaan nggak ada yang buka gitu kan. Dari tadi dia ngerjain tugas gitu kan, ngerjain juga laporan pertanggungjawaban juga dia APJ kan. Nah terus ya udahlah dia tutupin gitu kan, dia masuk kamar mandi, tutupin. Nah pada saat dia di kamar mandi di luarnya tuh ya, maksudnya di kamarnya ada yang mainin saklar lampu, kedengeran The singing. tak. Itu tuh benar-benar kedengeran kayak yang mainin saklar lampu, tapi lampunya tuh nggak padam. Jadi cuma saklarnya. Saklarnya doang kayak tak. Macam kalau saklar lampu tuh kayaknya khas banget ya suaranya gitu kayak dia tuh ngedenger suara apaan ya gitu. Tapi dia mikir kayak ini suaranya di kamar aing deh maksudnya. Dia kayaknya di dalam kamar aing nih suaranya gitu kan. Dia lagi posisi kamar mandi gitu kan. Pas dia buka gitu kan, ya maksudnya masih biasa lah gitu, saklar lampunya gitu masih nyala gitu, posisi nyala. Dia main laptop lagi, saklar lampu dia tuh ngebelakangin dia gitu kan, dekat kamar mandi, makanya kan kedengar kayaknya gitu kan, dekat kamar mandi. Dia lagi main, tiba-tiba mati sendiri. Itu tuh matinya tuh agak lama, dan kedengaran saklar lampunya tak sekitar 5 detik lah. Dia tuh bilang kayak tak, kirain itu kan mati listrik lagi, beratnya mati listrik. Cuman itu kan pakai token kan, kalau token itu kalau udah mati kan ada bunyi gini kan, maksudnya kayak jadi nggak mungkin langsung tiba-tiba mati gitu, kecuali mungkin ada pemadaman lah gitu, ada pemadaman Atau lampunya nah itu putus. Nah pas waktu dia main tak mati tuh, wah katanya mati listrik gitu kan. Dia bilang dia main HP aja kan gitu, ya sekitar 5 atau 6 detik itu dia bilang tak nyala lagi gitu kan, nyala lagi. Nah dia bilang kayak oh alhamdulillah nyala gitu kan. Dia keluar itu tuh sekitar jam 8-an lah, 8:30, 9 gitu kan. Karena tadi kan kejadian awal itu habis maghrib dia kayak ngerjain tugas udah lama. Jam 7:30, jam 8-an dia keluar. Dia ada ke teman kosan sebelahnya gitu kan. Dia tuh mau minjem sapu, ini tuh ketok-ketok lah gitu kan. Minjem sapu lah gitu kan, dia bilang gitu. Oh ya sok nis. Nah terus dia bilang tadi mati listrik gak sih? Dia bilang gitu. Soalnya di kamar aing kok mati. Mati listrik apaan? Dari tadi juga nyala kan, dia bilang gitu kan. Oh emang iya kan? Iya nggak mati sama sekali kok, dari tadi juga nyala terus. Oh kirain tuh mati soalnya tadi ya emang bentar sih, dia bilang kan bentar sih, kayaknya 5-6 detik lah gitu, tapi nyala lagi. Oh itu mah lampunya kali, dia bilang kan, itu mah lampunya. Oh ya sih, udahlah dia masukkan minjem sapu gitu kan. Nah dia tidur gitu kan, dia jam 9:30 ditutup laptop, dia ke kasur jam 10-an dia tidur, kebangun jam 1:30 lah. Mungkin nggak tahu kenapa ya, kayak klise gitu, kayak kebangun itu jam 1:30 rata-rata gitu kan. Cuman emang pada saat di situ tuh 1:30 kebangun dia katanya. Dia bilang gitu kan, pada saat dia kebangun tuh lampu tuh udah dalam keadaan mati. Nah si saklar lampu tuh keadaan off gitu. Karena dia tuh kan langsung megang HP, dia nyalain flash gitu kan. Dia lihat saklar lampunya. Nah kok maksudnya siapa yang matiin gitu kan? Dia nyalain lagi. Dia matiin flashnya, dia tidur lagi. Pas dia mau merem, tak mati lagi. Bener-bener dimatiin kayak tak gitu, matiin. Kedengaran. Di situ kayak
dia bangun, udah mulai kayak ada, wah ini udah nggak beres gitu, udah nggak beres, langsung udah mulai merinding juga katanya, merinding, terus udah mikir kemana-mana lah ibaratnya. Dia coba nyalain lagi, dia mau tidur lagi juga, nah gagang pintunya ada yang gini lagi, cek. Dia mikir, di situ jadi baru kayaknya berarti yang tadi maghrib itu bukan si Abah, bukan penjaga kosnya gitu. Soalnya kedengarannya kayak sama cek gitu kan. Terus tapi dia nggak berani buka ya, dia nggak berani buka juga kayak. Intonasi. Cek tuh. Terus kayak dia ini siapa gitu malam-malam 1:30 yang gitu kan. Kalau misalnya pun temannya ngetok-ngetok terus manggil nama kan, kayak dia minjem sapu lah ibaratnya, mah dia minjem sapu kan kayak ngetok-ngetok terus manggil nama si temennya gitu kan, karena ya sekosan itu kan satu wisma gitu kan, dekat-dekat nggak pasti pada kenal juga kayak gitu. Nah terus ada yang mainin gagang pintu lagi, dia tuh udah langsung nutupin muka gitu loh sama selimut, dia main HP gitu kan, main HP karena udah nggak bisa tidur lah kayak gitu, mah udah bener-bener nggak bisa tidur banget. Nah selang di situ si ininya ya udah berhenti, dia diam gitu kan, nah pintu kamar mandi yang kebuka, itu mah kebukanya juga bukan cuma dikit gitu, tapi langsung kayak dan kena temboknya gitu loh, gitu kan, kayak yang didorong gitu, wah itu mau udah bener-bener dia tuh udah dia bilang kan dia kan cewek kan, dia udah nangis, dia udah baca semua gitu kan, tapi tetap aja gitu ada yang kayak gitu. Nah untungnya tuh si teman yang sebelahnya gitu kan, dia ngetok-ngetok manggil nama gitu kan, karena sapunya belum dikembaliin. Untungnya tuh itu jam 1:30 malam gitu kan, setengah 2 malam gitu kan, dia ngetok-ngetok sapunya belum dikembaliin lah gitu. Untungnya tuh soalnya si ini tuh baru beres ngerjain tugas katanya tuh temannya tuh, di situ kayak dia bilang alhamdulillah dia penyelamat banget lah, dia tidurin temennya di situ jadinya, padahal saya sampingnya di situ, dia nyeritain juga. Nah besok dia nyeritain dulu kayak gimana gitu kan, kayak ada yang ganggu gini, terus kayak si temennya tuh kayak udahlah nanti besok lagi aja gitu, nanti tidur dulu aja, maksudnya ada kuliah juga kan pagi, kuliah jam 7 juga. Nah setelah di situ tuh udah aja beres kan gitu kan, udah nggak ada lagi. Nah tapi kan yang nyeritain tuh udah 5 orang nih, tapi termasuk saya kan 6 orang. Nah di situ tuh kayak saya tuh udah langsung mau cerita lah gitu, karena kejadian di villa tuh kayak gimana, yang tadi ada yang cewek gitu kan, ada yang manggil gitu kan. Nah itu tuh kan belum diceritain kan di situ kayak ibaratnya mah klarifikasi lah. Sebenarnya pas waktu di villa tuh katanya saya tuh bilang di villa tuh ada cewek lah, ada yang manggil dan lain, makanya kenapa yang di tempat karaoke disuruh pelangin, karena yang 5 orang ini tuh itu semua di tempat karaoke, mereka berlima yang berisik. Nah yang setelah kan itu tuh hampir seminggu atau 2 minggu setelahnya tuh kan yang LPG gitu kan, LPG itu 10 harian lah pokoknya mah, hari kasih waktu 10 hari, yang lain tuh nggak ada yang kena, jadi cuma yang 5 orang itu termasuk yang saya. Mungkin kalau saya tuh karena pertama yang ngenalin villa itu juga yang ngebooking awal-awal gitu, nggak tahu sih, tapi saya juga ikut kenal ibaratnya mah gitu kan. Nah tapi yang 5 itu yang ada di tempat karaoke, dan yang lainnya itu nggak ada yang main biliar, yang tidur gitu, yang udah tidur nggak ada yang kena sama sekali. Nah setelah di situ tadi kan nanya ya itu apakah sosok yang sama gitu kan, apa atau enggak gitu. Nah ada yang bisa lah teman-teman saya tuh ada yang bisa juga, dia ada yang bisa lihat juga. Terus emang udah dari lama udah bisa lihat itu tuh, saya konfirmasi ke 2 orang gitu kan, dia ada 2 orang yang bisa, dan emang terkonfirmasi katanya itu tuh penunggu villa yang ikut. Nah tapi ada yang menarik gitu kan, yang dia jelasin tuh, mereka berjelasin tuh. Jadi pas kan saya nanya tuh satu orang kan, nggak langsung berbarengan gitu lah, hanya satu orang. Iya, nggak diriungkan gitu. Nah pas waktu nanya yang ke si cowok tuh, dia bilang ya si sosok yang ini tuh katanya yang di villa ini tuh emang agak jahat atau jahil lah, itulah pokoknya dia bilang lah gitu, kayak gitu. Soalnya emang dari kelihatan dan siluetnya pun kan emang hitam lah, hitam bener-bener hitam gitu kan, cek bahasa Sunda nama ngeblag-blag lah gitu kan, ngeblag hitam. Terus
dia emang ikut katanya, soalnya dia tuh keganggu. Jadi pada saat datang kita tuh semua ya kita datang ke situ lah ya, di tempat karaoke dan juga di tempat kuliah gitu kan, keganggunya tuh gara-gara banyak apa ya, omongan-omongan yang Nggak enak. bisa dibilang apa namanya itu kalau misalnya itu frontal ya gitu. Oh, iya. Dan sompral kayak, jadi dia tuh malah mainin yang kayak gitu gitu kan. Nah kalau yang si cewek itu dia cerita dia tuh bisa ngelihat pada saat kan kita tuh udah foto nih, si cewek itu emang teman saya cewek itu emang agak unik lah dia tuh indigo, karena dia tuh bisa lihat di foto juga. Jadi kan kita tuh ngepost di story kan, di story. Nah pada saat ngepost di story pun dia udah lihat di dalam fotonya tuh, oh ada yang ikut nih si sosok itu, si cewek ini tuh. Makanya dia tuh udah tahu bahkan bahwa kayak oh sosok ini pasti ikut katanya gitu kan, ke salah satu dari ya di situlah ibaratnya memang ke 30 orang yang di situ tuh. Nah singkat cerita pada saat kita ngumpul lagi, ada yang bilang gini, guys tahu nggak sebenarnya villa di situ tuh tahun 2016 itu tuh ada yang meninggal sekeluarga. Coba cek di internet, ada, beneran ada. Namanya? Ada namanya kan. Ya di situ pokoknya ada di internet tahun 2016 ada yang kecelakaan sekeluarga di situ. Di samping villa, di samping kecelakaannya di samping villa. Iya. Tapi bukan menginap di villa. Bukan menginap di villa gitu. Jadi benar-benar kan kalau jalan memang kan gini banget Iya. kan. Nah, dia tuh ketimbun mobilnya tuh ketimbun reruntuhan. Jadi asli villa itu tuh di pinggirnya tuh sebenarnya mah baru karena itu tuh longsor, nimbun mobilnya sekeluarga meninggal di situ. Tuh. Si cewek ini tuh pas kan benar-benar langsung searching kan, kita kan langsung searching bener. Wah, bener ada juga gitu kan gitu. Beneran ada, dan dia bilang ada sosok cewek kan di situ, padahal dia nggak ikut. Dia tiba-tiba nanya gitu si cewek ini tuh, sosok cewek ada di lantai 2 gini-gini. Nah itu tuh anaknya. Jadi sekeluarga, pokoknya mah dia bilang tuh anaknya 2 cowok cewek gitu. Si cewek itu sekarang jadi penunggu di situ katanya, sama si ibu bapaknya di situ. Tapi si cowok ini tuh, nah itu yang agak jahat tuh, dia pasti ngikut kemana-mana gitu. Kalau nggak diberhentiin, kan kalau diberhentiin dia bakal terus ngikut kemana pun gitu. Meskipun kalian mau pulang mau gimana pasti ada terus. Maksudnya diberhentiin gimana? Kata kalau istilah dia diberhentiin tuh ya pertama kan nggak tahu lah gimana gitu kan, nanya diberhentiin gimana maksudnya, ya kalau nggak dikasih tempat baru buat dia gitu kan, atau nggak bener-bener kalau bahasa sekarang mungkin dirukiah ya, dirukiah lah gitu kan, dihilangin gitu kan. Tapi setelah nanya lagi tuh baiknya gitu kan mending cari tempat baru aja gitu kan. Nah kalau misalnya tuh nanti lewat Jatinangor nih jalan gitu kan, ada di sebelah kanan pohon yang gede banget, pohon beringin di situ kan. Nah disimpan di situ sama si yang desain itu. Jadi lewat mediasi kata dianya gitu kan. Nah ini harus kayak gitu, soalnya kalau enggak ya susah lah gitu. Diikutin terus. Pasti diikutin terus. Nah kan kita nggak tahu nih yang terakhir tuh siapa yang diikutin. Tadi kan waktu pas dia langsung pindah, langsung nggak nginep di kamarnya kan gitu. Jadi kita nggak tahu lagi siapa gitu, setelah itu tuh. Nah gimana caranya itu kan si sosok ini tuh harus bisa ibaratnya nggak ngeganggu kita lagi lah gitu, ngeganggu ke kita lagi kayak gimana ya. Yang dikorban itu adalah yang ngebooking duluan. Berarti kan yang ngebooking duluan itu saya. Ya ada teman saya bertiga yang ngebooking itu bertiga nih ya. Nah di korban itu pokoknya harus datang lagi aja. Nah dengan cara dipanggil. Jadi dia bilang si cewek ini tuh bilang pokoknya kalian diam di kosan katanya, diam di kosan bertiga diam di kosan. Terus nanti kalau misalnya dari bertiga kalian ngalami malam-malamnya ada yang ngeganggu, itu biarin aja pokoknya. Kalau enggak buka pintu aja, biarin masuk, jadi jangan sampai keluar lagi. Nah itu tuh kalau nggak salah setelah kita rapat LPJ besoknya tuh saya kan ya bertiga itu nginep gitu kan, tapi yang ngalamin itu bukan saya, ada teman saya gitu kan di kamar tuh. Dia tuh kebangun jam 2:30, ada yang ketok-ketok, ada yang main ini gagang pintu, sama dia dibuka, dia tutup lagi lah gitu kan, ditutup lagi. Nah dia ngebangunin kita nih, bangun
tadi ada yang tok terus aing bukain mas, nah aing bukain pintunya, aing tutup lagi juga. Nah udah gitu tuh terus gimana, nanti bilang lagi aja nih ya ke si cewek ini, bilang aja ke sini udah di dalam nih kayaknya gitu kan. Ternyata pas waktu besoknya paginya gitu kan, paginya beres kuliah, kita kuliah juga, pulang jam 12:30 siang gitu, 12:30 siang, bawa si ceweknya gitu kan, ya yang masuk tuh sosok yang beda ternyata katanya, bukan yang itu. Terus ngapain dibuka ini gitu maksudnya kan, baru lagi gitu kan, itu mah penghuni si kosan itu katanya, dia bilang gitu kan, penghuni kosan di situ gitu mah, bukan yang itu. Nah ya bingung lah gitu, maksudnya gimana kan caranya juga. Dan juga yang dari yang ke-30 orang itu udah nggak ada yang lagi ngalamin sebenarnya mah, tapi kata sianya ya gimana lagi gitu, harus dibalikin lagi atau nggak dicari tempat baru. Nah sampai sekarang pun pokoknya setelah di situ tuh udah aja nggak ada yang ngalamin dan udah nggak komunikasi gitu. Jadi ya nggak tahu sosoknya kemana sekarang gitu kan, nggak tahu di mana gitu kan. Tapi katanya dia tuh ya sebulan 2 bulan kemudian tuh dia ada di pohon beringin yang di situ. Kata si laki-laki ya, si sosok laki-laki itu, dia bilang setiap ngelewat di situ ada sosok hitam di pohon beringin di atas, yang gitu. Dan ya sekarang ya alhamdulillahnya mungkin udah nggak ada lagi ya kayak gitu kan. Pada saat kita masukkan waktu offline itu semester 1 tuh, offline semester 2, 3 pun udah nggak ada lagi yang ngalamin kayak gitu orang kayak gitu. Tapi yang sangat mengejutkan tuh ternyata emang villa di situ tuh wah emang angker gitu, makanya emang murah gitu. Oh gitu? Iya bener-bener. Satu malam gitu kan 30 orang tuh 2 juta, itu tuh 2 juta tuh udah disediain kayak apa barbekyuan gitu kan, kayak jagungnya, ayam bakar, yang kayak gitu-gitu semua udah disediain semua, udah bener-bener kayak ya kita tinggal datang aja. Tahu bakar, tahu makan, tahu bakar, tahu makan. Itu ya fasilitasnya kan tadi tempat karaoke, biliar, kolam renang juga, terus gitu kayak berarti mewah. Ya mewah gitu, kelasnya mewah gitu. Setiap kamar di dalam itu kamar mandi di dalam semua. Setiap kamar itu yang lantai 1 nih ya, itu kamar mandi dalam semua. Jadi 5 kamar mandi. Dan itu tuh wah, makanya kayak dapat, maksudnya kan pertama dapat villa yang kayak gini. Wow. Budget segitu, wow gitu, maksudnya kayak wah ini mah udahlah gitu kan, bisa party lah, bisa pesta-pesta gitu. Ternyata pas setelah itunya wah ada dampak yang mengerikan gitu. Oke. Tapi sebelum AA kan yang survei ya? Iya. Yang survei. Waktu survei merasakan sesuatu apa enggak, apa biasa aja gitu? Biasa aja sih, justru senang banget. Oh gitu. Karena dapat budget yang low budget untuk mahasiswa, terus fasilitas yang kayak gini, wah udah. Iya. Soalnya si penjaganya juga, mungkin kalau satu sekarang bisa di apa ya maksudnya, kayak ya diingat-ingat lagi, emang penjaga itu bilang kayak gini, sok we budgetnya berapa aja, pasti mana-mana aja penjaga villa kayak gitu kan, seadanya aja dari AA ada berapa katanya. Ya kita mah nerima aja. Mungkin dari situ kayaknya belum ada lagi penghuni gitu kan. Terus tiba-tiba kami datang ke situ, ya ditawarin segitu juga mau gitu maksudnya. Jadi kita yang nawarin, sebenarnya kalau kita nawarin 1,5 kayaknya mau juga nih gitu. Kita nawarin segitu 2 tuh, tapi udah semua ini gitu kan, karena gini. Oh ya nggak apa-apa, silakan, nanti saya sediain semua gitu. Aduh, ya seneng lah di situ. Seneng lah, apalagi waktu survei nggak merasakan hal itu. Nah itu. Tapi emang penjaga villanya nggak bilang, tapi misalkan kalau orang penduduk kan suka ngasih tahu hati-hati jangan ngomong sompra atau di sini agak gimana, kayak bener-bener nggak ngomong sama sekali, cuman karena mungkin orang lain mau tahu dulu dari kan kita kan nggak searching dulu, nggak tahu dulu gitu kan informasi villa itu kayak gimana. Kalau orang lain tuh kayaknya searching dulu dan lihat informasi, udah nggak akan pilih villa itu karena tadi ada kejadian itu di situ. Story itu. Jadi dia nggak nyeritain. Nah jadi gue nyeritain. It's marketing man. Betul. Iya. Sebenarnya mah kalau di masyarakat kan udah rahasia umum deh, udah tahu lah. Cuman karena kita tuh awam dan orang luar juga ibaratnya gitu kan nggak tahu, kita langsung oke aja di situ. Dan ya FYI villa itu tuh udah tutup sekarang. Udah nggak dioperasikan lagi. Villanya tuh dan dijual. Nggak disewain lagi. Tapi bangunannya masih ada? Masih masih bener-bener kokoh lah ibaratnya. Itu udah nggak dioperasikan. Berarti bisa tuh guys, kita uji nyali di situ nanti. Boleh. Tapi uji nyalinya bareng-bareng ya. Seorang tidak bisa. Kan kekeluargaan makan bareng, uji nyali juga bareng. Mantap. Oke
guys, jadi kesimpulannya menurut gue dari ceritanya Mas Hardi, adik Tom Hardi, Kakaknya Jeff Hardy. kakaknya Jeff Hardi, Sepupunya siapa? Mat Hardy. kalau ini adiknya Scott itu Hoti. Jadi gini guys, kalau kalian lagi tamasya ke sebuah tempat yang asing yang belum pernah kalian temui, itu alangkah baiknya pertama kalian tanya dulu sama penduduk atau penjaga di tempat tersebut, apakah tempat ini rawan akan hal yang berbau mistis atau spiritual, atau misalkan jangan ngomong sompral, jangan ngomong asal-asalan atau bagaimana, karena yang namanya Indonesia itu kultur spiritualnya sangat kuat sekali. Dan kita misalkan selaku kalian netizen yang khususnya beragama Islam ini, saya mengingatkan kalau kalian pulang dari manapun kembali menuju tempat kalian tidur, mau itu rumah, kosan, apartemen, jangan lupa ketika menutup pintu kalian selalu baca bismillah. Karena di hadis kita umat muslim, kalau kita pulang dan kita menutup pintu dengan baca bismillah, itu insya Allah makhluk halus, jin itu tidak akan ikut masuk ke dalam ruangan kita. Mungkin tadi kayaknya kalau saya ringkas sedikit dari ceritanya Mas Hardi, kayaknya teman-temannya jarang ya yang tahu ilmu itu. Maksudnya nutup pintu baca bismillah, jadi tutup aja. Tutup aja. Nah itu mungkin memang kalau kalian benar-benar telaah ceritanya Mas Hardi, itu adalah apa ya bahasanya, teror estafet, pembantaian estafet bahasa saya mah, dari si A ke B, B ke C ke D, tapi khusus untuk orang-orang yang merasa si makhluk tersebut diganggu oleh orang-orang tersebut. Kayak tadi kan contohnya yang diganggunya itu cuman orang-orang di karaoke, dan orang-orang karaoke itu memang sudah ditegur ada 3 kali ditegur. Ada 3 kali ditegur oleh berisik ya gitu. Ya. Kayak bahasa Indonesia apa Sunda? Enggak, woi berisik gitu. Woi berisik berarti bukan woi gandeng. Ya, bukan woi berisik. Woi berisik. Nah, itu mungkin ya namanya Mas Hardi dan temannya mungkin menganggap oh itu orang lain, tamu lain, konsumen lain. Jadi mereka menganggapnya sepele. Ternyata tidak disangka-sangka itu adalah teguran dari alam lain. Dan setelah ditegur tuh malah ngedumel gitu mereka tuh. Nggak terima mereka ditegur itu. sama makhluk halus. Akhirnya makhluk tersebut ya mengikuti mereka. Person to person, satu-satu di-kill aja, dibantai satu-satu, dadah. Akhirnya ya udah mereka mungkin jerah, dan mungkin alhamdulillahnya makhluk tersebut sudah tidak mengikuti lagi. Sekarang makhluk tersebut berada di Beringin. pohon beringin di daerah Jatinangor. Nanti kalau kita bisa mediasi, coba kita masukin ke kadek nanti. Mungkin segitu aja pesan dari gua. Nah, gua mau kasih tahu nih ke kalian, mumpung masih Januari, masih fresh-freshnya, jangan lupa support kita terus dengan cara pertama like, comment, and subscribe channel Kauga, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar notifikasi terus ada dari kami untuk kalian. Terus jangan lupa follow Instagram gua Yoga Gavinski, Instagram gua Kaniska Kadek. Mas Hardi apa Instagramnya? Nanti dicantumin. Nanti langsung followers. Tidak ada. Mas Hardi apa Instagramnya? Hardi Nugraha 1999. Hardi Nugraha 1999. Nah, barangkali kalian ada content creator horor yang pengen ngundang Mas Hardi, bisa langsung aja follow DM Instagramnya, karena Mas Hardi juga mungkin untuk kejadian-kejadian kayak gitu nggak cuma satu juga kali ya. Tapi kayaknya bakal kita habisin di channel kita. Citaan aja. Katanya mau nanya DM, anjing si Yoga, gue mau nggak cerita apa lagi ya. Udah. Enggak, tapi tenang guys, ceritanya Mas Hardi stoknya banyak kan? Stoknya banyak. Kita cuma ngambil dikit. Ya. Dan for your information, kita di sini selalu menghadirkan narasumber yang real, yang kredibel, bukan karang-karangan, bukan pendongeng handal. Jadi seperti Mas Hardi bisa berani menggaransi kalau cerita ini real. Dari dia real. Ada seperti tadi beliau menyebutkan kalau berita ini ada di koran ya.
di internet. di internet Bisa dicek sendiri. di berita di internet kalau memang pernah ada kecelakaan di daerah situ dan ternyata rohnya itu gentayangan di vilanya yang ditempati oleh Mas Ardi dan teman-temannya. Oke guys, jadi tadi itu adalah cerita di luar kampus. Iya, betul. Oke, yang sekarang kita tunggu-tunggu adalah cerita yang Mas Hardi alami di dalam kampus. Iya. Ada. Ada. Oke, kita boleh ceritakan sedikit. Mungkin ada beberapa cerita juga ya yang di dalam kampus. Cuman mungkin ini yang menurut saya epic ya pengalamannya gitu kan. Nah, di lantai 3 tuh kedengeran kayak ada yang jalan. Ada yang jalan. Pertama tuh jalan, kayak jalan tek. Berarti kan otomatis di lantai 3 tuh ada orang nih. Sedangkan lantai 3 tuh nggak boleh. Di paling ujung gitu kan, lorong paling ujung itu tuh kelihatan ada orang gitu kan. Nah, dia tuh nengok, tapi kan gak kelihatan mukanya ya, dia nengok, kelihatan kepalanya bergerak nengok.